Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian syadakumullah, alhamdulillah segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, termasuk diantaranya nikmat iman dan Islam yang harus kita rawat dan jaga melebihi dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke-133 atau hadis yang ke-17 pada bab banyaknya jalan keterangan tentang banyaknya keterangan jalan kebaikan. Hadis ke-133 atau hadis yang ke-17. As-sabi'ah asyar, yang ke-17. Bismillah, anhu, darinya. Kalau menurut urutan hadis ini, di hadis sebelumnya itu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka berarti di sini pun sama. Dan darinya pula, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu aw safara, jika seseorang atau seorang hamba sakit atau dalam kondisi safar, kutiba lahu, maka ditulis atau dicatat baginya pahala mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana apa yang dia kerjakan pada waktu dia tinggal di rumah mukim atau ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan hadis ini adalah hadis yang ke 2996. Juga di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke 19679. Kami ulangi lagi. Idza maridul abdu, jika salah seorang hamba itu sakit, au safaro, atau dalam kondisi safar perjalanan, kutiba lahu, ditulis baginya pahala mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana yang dia kerjakan ketika dalam kondisi mukim dan sehat. Faedah dari hadis ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang terbiasa mengerjakan pekerjaan kebaikan atau perkara kebaikan, kalau dalam keterangannya dibahasakan bir wa khair, bir itu kebaikan secara umum, ada yang menyebutkan khair itu yang dibutuhkan atau berlandaskan dengan ilmu. Tapi dikembalikan kepada bahwa keseluruhannya adalah kebaikan. Barang siapa yang terbiasa untuk melaksanakan kebaikan dalam kondisi mukim, tinggal di tempat atau sehat, namun kemudian
dia mendapati ada uzur untuk tidak bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut, amalan kebaikan tersebut, seperti dia dalam kondisi safar atau dalam kondisi sakit, ya, maka baginya tetap akan tercatat pahala amalan yang sebagaimana dia kerjakan ketika dalam kondisi mukim dan sehat. Catatan juga di sini disebutkan bahwasanya amalan di sini bukan amalan yang wajib, ya. Jadi ditinggalkannya itu bukan amalan wajib, tetapi amalan sunnah. Karena apa? Kalau amalan wajib itu tidak ada di sana jatuh uzur, akan tetapi harus dilaksanakan, dan barang siapa yang meninggalkan amalan kewajiban maka dia berdosa. Contoh misalnya, ketika dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim, dia terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat wajibnya hitungannya adalah wajib, ya, hukumnya, maka itu tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi safar maupun dalam kondisi sakit. Adapun sholat berjamaahnya nanti di sana ada yang berpendapat wajib, kemudian juga ada yang berpendapat sunnah muakkadah, tapi di antara yang disebutkan di situ sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, ketika dia dalam kondisi sakit misalnya, kemudian mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka tetap amalan pahala amal sholat berjamaah itu akan diberikan kepadanya karena kebiasaan yang dia lakukan sebelum dia sakit. Jadi ketika dia sehat itu, ya. Begitu pula amalan-amalan sunnah yang lainnya, ya. Mungkin terbiasa melaksanakan sholat sunnah, walaupun nanti dalam keterangannya juga ada beberapa sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ketika safar. Tapi sejatinya ketika dia safar kemudian dia tidak melaksanakannya, maka kembali kepada kebiasaan dia sebelumnya. Kalau di sebelumnya dia safar, dia tidak, ketika sehat itu biasa melakukannya, maka dia pun akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia sehat dan mungkin mengerjakan amalan tersebut. Kalau puasa misalnya, nah dalam hal ini kalau untuk puasa catatannya kalau safar atau sakit di sana ada rukhsah namanya. Rukhsah, jika sekiranya dia mungkin keberatan untuk melaksanakan puasa, maka boleh tidak puasa, tetapi tetap harus mengganti puasa tersebut. Makanya di sini disebutkan bahwa untuk hal yang wajib tetap harus dilaksanakan. Kalaupun dua hal tadi dia kerjakan ataupun terjadi pada dirinya, dia safar atau dia dalam kondisi sakit dan tidak mampu berpuasa, maka dia harus mengqadanya. Jamaah sekalian sadaqakumullah, dari sini motivasi kepada kita semuanya untuk membiasakan amalan-amalan baik ketika dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi ketika sehat. Karena apa? Karena amalan pahala yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut akan tetap Allah berikan ketika hamba tersebut mendapati uzur pada dirinya. Bahkan nanti kalau dalam keterangan yang lainnya disebutkan, kalau pada tingkatan sakitnya ini sampai mengakibatkan hilangnya akal, berkurangnya akal, itu dalam urusan yang wajib pun oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Ini dikisahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kondisi saudara-saudara kami yang sudah sepuh dan mereka pikun? Nah, ya. Padahal mereka itu orangnya ketika sehat sebelum kena pikun tadi adalah orang yang suka beramal saleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Tin. Jadi sebab turunnya surat At-Tin itu karena ada sahabat yang bertanya tentang kondisi saudara-saudara mereka, dalam hal ini saudara-saudara sesama muslim
yang sudah sampai tingkatan umur sepuh dan pikun, berkurang akalnya. Turunlah wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian kami kembalikan mereka ke posisi yang terlendah. Ada yang menyebutkan yang tadinya sehat termasuk akalnya menjadi berkurang. Di situ disebutkan di antaranya pikun tadi. Yang dimasukkan adalah pikun. Ya. Maka di sana disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Maka bagi mereka itu adalah pahala yang terus menerus. Nah, di sini disebutkan ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala langsung atas pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang kondisi orang-orang yang sudah pikun, di mana sebelumnya mereka adalah orang-orang yang suka beramal soleh. Maka Allah menjawabnya bahwa ketika dalam kondisi pikun tersebut orang tersebut beramal soleh, maka baginya amalan itu akan terus menerus, pahala itu akan terus menerus. Walaupun kondisi dia tidak bisa melaksanakan amalan sebagaimana mestinya. Nah, ini sekali lagi termasuk motivasi kepada kita semuanya untuk memperbanyak amal kebajikan, amal kebaikan ketika kita dalam kondisi sehat, dan juga kalau menurut hadis ini ketika dalam kondisi mukim. Kemudian pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-134 atau hadis yang ke-18 dari bab ini, Atsamina Asyar, yang ke-18, an Jabir radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir. Kalau disebutkan di sini Jabir berarti Jabir bin Abdillah. Dua-duanya adalah sahabat, anak dan bapak adalah dua sahabat. Ya. Radhiyallahu anhuma, mereka berdua dari kalangan Ansar. Dan Jabir ini merupakan salah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Pada setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis yang ke-6021, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-2328, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-14709. Ya. Tapi kalau yang Imam Ahmad hadisnya dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Jadi kalau ini Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir, sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari sahabat Hudzaifah. Ini menunjukkan bahwa ada tidak hanya satu sahabat yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi setiap ma'ruf, setiap, kalau diterjemahkan biasanya dengan perbuatan baik, perbuatan yang ma'ruf merupakan sedekah. Ya. Faedah dari hadis ini disebutkan bahwasanya setiap yang dikerjakan oleh orang beriman dari amalan kebaikan, baik kebaikan secara menyeluruh diketahui oleh manusia atau kebaikan yang diketahui dengan dasar ilmu, ya. Contoh misalnya kebaikan yang diketahui oleh kebanyakan orang, membantu orang, ya. Kemudian juga menjenguk orang sakit, ya. Itu kebaikan yang diketahui oleh keumuman orang, ya. Sedangkan yang kebaikan diketahui dengan dasar ilmu, contohnya adalah salat. Salat itu merupakan kebaikan dilaksanakannya dengan dasar ilmu. Maka di sana ada pahala
Thawabun wa ajrun, ada pahala. Cuma kadang di bahasa Arab itu satu kata dengan kata yang lain ada yang berbeda. Kalau disebutkan dua kata ini, maka artinya thawabun itu kalau diibaratkan seorang yang bekerja, dia akan mendapatkan gaji sesuai dengan gajinya. Misalnya seorang kerja dijanjikan 1 juta, maka diartikan thawab itu kalau 1 juta diberikan. Sedangkan ajrunnya itu adalah tambahannya, bonusnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia biasanya disamakan semuanya, itu pahala. Tapi dulu pernah kami dapatkan dari seorang syekh, maknanya seperti itu. Jadi artinya pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam ayat pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa balasan dari Allah itu adalah balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan sendiri. Jadi misalnya ada seorang hamba melaksanakan salat, melaksanakan puasa, maka balasannya itu lebih baik daripada apa yang mereka laksanakan. Falanuhyiyanna hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan dari amal soleh tersebut. Ya. Makanya disinilah dimasukkan bahwasanya ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kita bayangkan baca Quran dihitung oleh Allah per hurufnya, bukan per katanya. Itu saja nanti per huruf oleh Allah dihitung sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Belum yang lainnya ya. Nanti disebutkan juga termasuk diantaranya usaha seorang hamba untuk melaksanakan amal soleh itu, sungguh-sungguhnya dia untuk melaksanakan amal soleh tersebut juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar sebagaimana di sini disebutkan bahwasanya pahala itu lebih besar, lebih baik daripada apa yang dia kerjakan dari amal saleh. Kathawabus sadaqah, sebagaimana pahala sedekah, dan juga tadi tambahannya sebagaimana mungkin kita dapatkan dalam ayat, barang siapa yang menginfakkan, nah ini nanti kalau bahasa sedekah itu umum juga ya, tapi kalau dibahasakan diantaranya juga masuk dengan dari sisi harta. Ketika seorang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya 700 ya, kelipatan atas apa yang sudah dia lakukan. Kemudian di sini disebutkan wa kalimatul ma'ruf, kata al-ma'ruf itu menunjukkan seluruh makna kebaikan dan ketaatan, termasuk juga meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang melaksanakan salat, orang berbuat baik kepada orang tua, orang berbuat baik kepada saudara, orang kemudian membantu orang lain, orang melaksanakan puasa, zakat, itu bagian dari ma'ruf. Dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu bagian juga ma'ruf. Orang meninggalkan perbuatan dosa besar, dosa kecil, maka dia sudah melaksanakan kebaikan. Nah, ketika melaksanakan itu semuanya, di sini disebutkan bernilai sedekah, bernilai sedekah, dan pahalanya pun sebagaimana pahala sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-19 atau hadis yang ke-135. Anhu, darinya, berarti ini dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tiada seorang muslim pun yagrisu menanam gharsan, sebuah atau suatu tanaman, illa kana, kecuali apa-apa yang ukila minhu, dimakan darinya, dari tanaman tersebut, lahu shadaqah, maka itu bernilai sedekah atau sebagai sedekah baginya.
Wama suriqa minhu, dan apa-apa yang tercuri dari tanaman tersebut, lahu sedekah, maka bagi penanamnya adalah merupakan sedekah. Wala yarzauhu, dan apa yang terkurangi, ahadun, sedikit pun, illa, kecuali kana lahu sedekah, kecuali itu juga sedekah baginya. Dikurangi oleh seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 3968. Dikembali lagi, barang tiada seorang muslim pun yang menanam sebuah atau suatu tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut, maka bagi penanamnya adalah sedekah, dan yang dicuri dari tanaman tersebut juga merupakan sedekah bagi penanamnya, dan yang dikurangi oleh seseorang dari tanaman tersebut juga bernilai sedekah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman, faya kula minhu insanun, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh manusia, wala dabbah, ataupun binatang, wala tairun, dan juga tidaklah itu burung, illa, kecuali kana lahu sedekah, baginya adalah sedekah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam riwayat beliau juga, dalam hadis yang lainnya disebutkan, la yaghrisu muslim gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman, wala yazra'a zar'an, dan juga tidak menanam tanaman, fayakula minhu insanun, yang kemudian dimakan oleh manusia, wala dabah, dan juga binatang, wala syai'un, dan juga tidak yang lainnya atau sesuatu, illa kana lahu sedekah, kecuali baginya adalah sedekah. Dan ini semuanya diriwayatkan dari Anas. Jadi kalau yang diriwayatkan di awal tadi itu diriwayatkan dari sahabat Jabir, kalau yang dua terakhir ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa bedanya al-ghars dan az-zar'? Disebutkan kalau al-ghars, di sini kan fala yaghrisu al-muslimu gharsan, itu pohon, jadi nanam pohon. Sedangkan kalau zar' itu tanaman lainnya, misal padi, kemudian yang semisalnya. Kalau yang ghars itu pohon, mungkin pohon buah mangga, pohon apel, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang zar' itu disebutkan adalah tanaman-tanaman yang lainnya seperti padi. Nah, ya maskan asadakumullah, dari hadis ini disebutkan tentang motivasi untuk menanam pohon-pohonan dan juga menanam tanam-tanaman. Jadi ada dulu mungkin ada program menanam 1000 pohon, itu termasuk bagian dari ini semua. Kemudian juga menanam tumbuh-tumbuhan yang ada, itu juga termasuk di antaranya. Dan wabayanu fadli, dan dari hadis ini menunjukkan keutamaan menanam pepohonan dan tanam-tanaman. Ternyata dalam Islam sepertinya sepele, nanam pohon, nanam tanaman. Ternyata itu memiliki keutamaan juga. Yang nanti dari tanaman tersebut atau pohon tersebut keluarlah buah, keluarlah sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup,
Di antaranya di sini disebutkan manusia, hewan dan yang lainnya. Ternyata di sini disebutkan bahwasanya wa annaha minal a'malil lati la yanqati'u fiha tsawab. Itu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Ya. Sampai yang menanamnya meninggal dunia. Masya Allah nih. Sampai yang menanamnya meninggal dunia. Bahkan sekiranya diambil dengan cara yang tidak baik pun, dalam hal ini dicuri, kalau bahasanya kan dicuri, digosok, diambil tanpa izin, itu kalau kemudian dia bersabar, penanamnya itu sabar, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terambil itu dengan nilai sebagai sedekah. Contoh mungkin yang bisa kita lihat, terutama para petani yang nanam padi. Ketika padi yang sudah mulai keluar biji-bijiannya, gabahnya kemudian datang burung. Ternyata kalau dimakan oleh burung itu, menurut logika manusia akan mengurangi jumlah buliran tersebut. Tapi kalau di sisi Allah itu terhitung sebagai sedekah. Makanya dulu pernah kami dapatkan ada petani yang ketika yang lainnya menyiapkan segala hal untuk mengusir burung. Ada yang pakai orang-orangan, ada yang pakai suara-suara, ada yang kemudian pakai jaring. Ya. Dia tidak, dia membiarkan saja. Dan ternyata dia dapatkan bahwa hasil dari padinya itu lebih banyak daripada orang-orang yang telah memakaikan di sana ataupun menyiapkan di sana segala hal untuk mengusir burung tersebut. Ternyata ketika ditanya, beliau mempraktekkan hadis ini. Jadi saya anggap bahwa padi yang saya tanam itu kalau dimakan burung, biarlah itu buat dia, buat makan dia. Ya. Karena itu bernilai sedekah bagi saya. Seperti itu. Jadi saking yakinnya akan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka beliau melakukan hal tersebut. Jadi pokoknya saya nanam, udah tanam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, termasuk hewan juga bisa mendapatkan manfaat dari tanaman saya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia lakukan. Dengan kering makalnya, wah burung, wah ngentek ke bawah itu. Padahal sekali lagi kalau dia sabar, maka bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sedekah tadi. Ya. Bahasanya ini baginya adalah sedekah. Bahkan di sini dengan proses dengan cara misalnya suriqa, dicuri. Ya. Kita punya barang, punya pohon, biasanya yang sering biasanya buah-buahan yang mahal sudah disiapkan untuk dipanen, ternyata malam sudah dicuri oleh orang ya. Nah, pagi hari sudah, kalau dia sabar maka yang terambil itu dinilai sedekah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini pahalanya tidak akan terputus sampai yang menanamnya meninggal dunia. Masya Allah. Benar-benar satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya berkenaan dengan amalan yang mungkin menurut sebagian manusia adalah sepele, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak terputus sampai meninggalnya penanamnya ataupun orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-20 atau yang ke-136. Al-Ishruna. Anhu qala, dan darinya juga, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ya. Arada Banu Salimah ayyantakilu qurbal masjidi. Bani Salimah terdengar ingin pindah rumah
mendekat ke masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau panggil Banu Salimah, faqala lahum, beliau bersabda kepada mereka, innahu qad balagani ya, annakum turiduna an tantakilu qurbal masjidi. Telah sampai kepadaku kabar bahwasanya kalian itu akan pindah rumahnya mendekati masjid. Ya. Apakah benar kabar tersebut? Faqalu, maka mereka berkata, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qad aradna dzalika, kami ingin melakukan itu, ya, ingin pindah. Faqala Bani Salimah ya, maaf, bukan Salamah. Salimah, diyarakum, Bani Salimah ya, hendaklah kalian tetap berada di rumah kalian. Ya. Maksudnya jangan pindah. Ya. Maka kemudian tetap kalian di rumah kalian. Tuktabu atharukum. Ya. Karena apa? Akan dicatatlah. Athar menika di sini disebutkan maknanya adalah khutohum, langkah kalian. Jadi langkah-langkah kalian itu akan dicatat. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW, diyarakum tuktabu atharukum. Tetaplah kalian berada di rumah kalian yang lama maksudnya. Karena apa? Akan dicatat langkah-langkah kalian, langkah kalian ke masjid maksudnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-1519, Imam Ahmad pada hadis yang ke-13.566. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, yaitu hadis yang ke-1518, disebutkan inna bikulli khatwatin darajah. Pada setiap langkah itu ada derajatnya, bernilai derajat, 1 derajat. Semakin banyak berarti derajatnya semakin tambah. Disebutkan bahwa Bani Salimah ini merupakan salah satu di antara kaum Ansor, kabilah di Bani Ansor ya. Dan mereka berkeinginan mendekati masjid rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa rumah mereka sebelumnya adalah jauh dari masjid. Ya, bayangan kita memang begitu ya, biasanya lebih dekat ke masjid, salah satunya akan lebih mudah untuk mendatangi masjid. Tapi ternyata oleh Rasulullah SAW ditahan. Jangan pindah, tetaplah kalian berada di rumah kalian. Karena apa? Langkah kalian dalam menuju masjid itu ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala. Masya Allah. Ya. Makanya di sini disebutkan faedah hadis ini yang pertama adalah bahwa pahala itu disesuaikan dengan kadar seorang melaksanakan amal perbuatan tersebut. Jadi termasuk di antara bagian dari pahala tersebut adalah disesuaikan dengan kadar seorang melaksanakan perbuatan tersebut dari kesungguhannya dan juga beban yang mereka terima. Ya. Artinya apa? Kalau dari sisi dekat, maka langkah akan semakin sedikit. Ya. Tetapi dari sisi pahala, dan dalam hal ini untuk orang misalnya kita itu akan lebih mudah. Sedangkan kalau rumahnya jauh, maka semakin berat datang ke masjid karena semakin jauh. Tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beratnya kita, jauhnya kita dari masjid, termasuk langkah kita semakin banyak, lelahnya kita, itu ternyata juga dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, sebagai pahala. Ya, jadi sholatnya belum itu ya, baru jalan kakinya saja sudah dicatat seperti itu ya, dicatat oleh Allah sebagai pahala. Sehingga tadi beliau menganjurkan kepada Banu Salimah untuk tidak pindah, biar kalian berada di rumah kalian yang awal, tidak usah pindah. Nah, ini mungkin jamaah sekalian yang rumahnya jauh dari masjid, ini salah satu di antara hadis
yang memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwa langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam hal ini ya, itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Dan termasuk di sini disebutkan al-hatsu ala sholatil jamaah fil masjidi, motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid walaupun rumahnya itu jauh dari masjid ya. Tidak ada alasan untuk tidak hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Karena apa? Karena kalau kita mendapati dalam keterangan ini, ternyata Allah akan memberikan pahala pada setiap langkah yang kita lakukan. Satu hadis lagi berkenaan dengan yang semisal dengan ini, yaitu hadis yang ke-21 dari Abi Mundir Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Abi Mundir panggilannya Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang dijadikan rujukan dalam urusan qiraah Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab termasuk di antara sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam tarawih pada masa Khalifah Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Jadi kalau menurut kisah sejarah sholat tarawih diawali lagi adalah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah. Kalau pada masa Rasulullah memang beliau melaksanakan beberapa hari, 3 hari kemudian berhenti. Khawatirnya dianggap sebagai suatu hal yang wajib. Lalu kemudian dihidupkan kembali pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imamnya. Untuk sholat sunnah, karena ini sholat sunnah ya, tapi kalau sholat wajib, nanti kalau pembahasan tentang imam disebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi imam di masjid tersebut adalah pemimpin. Nah, dalam hal ini karena Umar bin Khattab merupakan khalifah dan tinggal beliau di Madinah, maka beliaulah imam rawatib, imam sholat 5 waktu di Masjid Nabawi pada waktu itu. Sedangkan Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat yang ditunjuk untuk menjadi imam ketika sholat tarawih. Qala, beliau berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu ya. Ada seorang yang saya tidak mengetahuinya, ada orang lain yang rumahnya paling jauh dari masjid kecuali dia maksudnya ya. Wa kana la tukhti'uhu salatun, tapi orang itu tidak pernah luput dari salat ya. Jadi memang orang itu betul-betul datang tepat waktu, nggak pernah masbuk bahkan ya, kalau dikatakan juga. Faqila lahu, maka aku katakan kepadanya, au faqultu lahu, dikatakan kepadanya atau aku katakan kepadanya, lau ishtaraita khimaran, sekiranya seandainya kamu beli himar, keledai ya, yang nanti kamu bisa tunggangi sehingga tarakabuhu, kamu tunggangi fi dzulumat, ketika dalam kondisi gelap malam hari ya. Wafir ramdo itu waktu terik siang hari ya. Artinya nanti akan mengurangi kamu kesulitan mendatangi masjid kalau malam hari atau siang hari pas waktu panas pakai keledai itu. Faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjidi, sesungguhnya saya tidak senang, yasurruni, saya tidak senang, anna manzili ila janbil masjidi, sekiranya rumahku itu ada dekat dengan masjid. Ini uridu, tapi aku ingin, ayyuktabali mamsyaya, tapi aku ingin setiap langkahku ini, perjalananku ini, ilal masjidi, ke masjid itu dicatat sebagai pahala ya. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, lalu
pulangnya diriku ya, ke rumah keluargaku juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ketika mendengarkan hal tersebut, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bagimu semuanya itu. Jadi ketika ditawari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke 1514, Imam Ahmad pada hadis yang ke 21214 ya. Dalam riwayat yang lainnya bahwasanya innalaka mahtasabta, sesungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi ada, sekali lagi ini ada orang yang diketahui tidak ada orang lain yang paling jauh rumahnya dari masjid kecuali dia. Maka orang-orang melihat kok kayaknya kasihan juga. Cuma kelebihannya orang ini nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Nah, ini dikasih saran. Ada yang menyebutkan juga di sini beliau Ubay bin Ka'ab yang memberi saran, coba sekiranya engkau beli keledai yang nanti bisa sepeda motor, sepeda motor ya, yang bisa memudahkan kamu berangkat ke masjid tersebut baik waktu malam hari maupun pada waktu siang hari. Malam ketika gelap, siang ketika terik panas ya. Maka orang tadi lebih memilih untuk apa? Saya biarkan seperti ini saja. Jangankan untuk itu, untuk tinggal dekat masjid saja bahasa lebih longgarnya beliau tidak mau ya. Beliau berharap supaya berangkat ke masjid langkahnya ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, bahkan pulangnya juga ketika pulang ke rumahnya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Rasulullah dijawabnya, engkau mendapatkan semuanya. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu semua yang kamu inginkan tadi. Ya, salah satunya dia. Jadi motivasi juga untuk kita semuanya untuk mendatangi masjid dengan cara berjalan kaki sejatinya. Kalau keledai kan pada waktu itu, kalau sekarang mungkin kendaraan. Ya. Makanya tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang melaksanakan hal ini sampai ditawari mobil kendaraan sambil jalan, enggak saya mau jalan, padahal rumahnya jauh itu ya. Ketemu ada orang mau ke masjid Pak, enggak, tapi enggak ya. Mungkin pernah dapatkan video juga, tapi ini di Arab Saudi sana ya, entah di bagian mananya, cuma dikisahkan memang orang ini jauh rumahnya dari masjid. Sejatinya dia punya kendaraan ya, tapi beliau lebih memilih untuk jalan guna apa? Mendapatkan pahala pada setiap langkah yang beliau kerjakan. Nah, jamaah sekalian sadaqakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini sebagai motivasi kepada kita semuanya untuk beramal soleh, memperbanyak, termasuk juga untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Apapun amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan. Ya. Beratnya amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat, maka kemudian orang tersebut tetap melaksanakan amal soleh tersebut akan mendapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.